Hana salah. Ya. Ote tarate. Betul. Nyo bungong Bangkade merek Jakarta. Konata dalam nanggro. Ya. Wahai tengku cut. Walaupun cucu lampu tawat Garuda kena di betrun. Tidih belah bintang. Laju matanya piral bak maya. Kau betul. Cuma bacutru wahai rakan. Yo lon beri saran ke mandum warga menyo rumah drone raya halaman Oh, raya ada. lebega darakan pula tanaman yang nama guna ne pula campli Betul. ne pula bawang Nyo. cuma olehnya ne pula ubi ngan ketela karena mandumnya manfaat wahai rakan jut ke makanan gizi pihna daripada ne pula bak keladi lagi kagak pegah benoleh rakan-rakan Betul. bahaya hanaban wahai cedara menyo masalah bungong tit kana contoh dari endatu moyang contoh hacut bang ne pula bak bungong jempa bungong jiwangi harum hanaban Allah betul. nyan ke tanaman manfaat raya lenyan bak selanga wahai acut bang kadang jino harakan hanale tak tepat mita kepuat aja pula bak keladi nyan megali syaitan nan hai bang yumpih juta-juta abih ubena bulan ya wahai taulan manfaat jitan yang nasi sengsara Betul. tapi menyone pula tanaman-tanaman bergizi di ke pekarangan drone harakan manfaat UBP raya ada menghut ke guleh napa yang najak upatai wahai taulan jit nepot di sinan laju bersegera menghut ke on ubi ke pelemak lima sagam jeti dah cubang di sinan getaguan kuah lada yang kamu pegang mak wangan mati yo kena sehat abe di rumah tangga Betul. kadang bak kamu metatra nyan hatimu cure bejir ke pude bak ke cerita Betul. tiada Nyo. hai kamu mengisah kede wahai agase yang kamu cinta Yang Pak Puadi cerita buno memang butuh tat. Lagi geriwayat anakmu tukar Betul. munyo tinanan pegahnya lon ulang tian. Yeah. Memangnya bungong hai tabat dari di luar bungong pula tuti. Bican ti lepadan. Ada awe menghatnya pi kon awe loknga. Ya. Tapi nyo mangat lupa tak mangat tak puduk barang pat tiram hana. Anyo. Hana payah boh baja. Hana payah, Haji. Memacam mehat. Nyo. Abang dah puduk ti aci cantik lah kau nak. Ada lau jun, ada lau ro pi melaya tantan. Betul. Karena hai tabatnya bungong biasa tapi nyo bungong nyo tu di lupa dan. Pakon. Dan nyo mengkarat payah boh baja. Pelom tiga go ladom cika tu lawa. Betul. Oh dari urau kam pep mai darah. Allah. Maka kung that laweknya. Betul. Pula bungong nyo urau daga-daga. Nyo. Gara-gara laya bungong ka bungeh ku urau. Allah. Nyan di urang gedanyo sadar halena nyang purle puga buta bina. Nyo gedanyo da ulang rampo lamunyo tan bulanya kadang hudep tegatin muku lam tagaw. Betul. Ya kadang ci duk tro wang ci dada on tablo breuh kadang tan peng lam jarau. Betul. Yang breuh tabot sa ado hanangon da puna tapi nya ku pule bungong tutuh ribe dua tutuh ribe pule dayak blau. Betul. Ya anu di mo bak perut ku puda. Allah. Hana ka hana peng ke orangnya belu ku blau bungong puno. Oh. Ya anu na nyan bek tampe menan gara-gara bungongnya
tudihan bago wate takira nyan ku hai budo adi nyang golom na binau Golom. kekah pi kamu purunawa penting lago na kamu kawin tinggal bek kami tai nong yang ilake peng tabe tiuk urau yang kah mu palau wahai cedara miahana kajuk peng kah je wow kaku ka im tidrau kata be ka puata nyan yang penting dapegah banyo nyan tinanan tidrau kale dirata gara-gara bungong kabingong tiuk urau sampean uronyo kaprang dharaya memang kau betul. betul tapi Wadah kita bungong tiulah ke air mata. Betul. Tapi baik bengeh. Betul. Wahai Kak Cut. Betul. Yang mentong cucut lonton bak layar kaca yang kamu kita. Jet necok ke Pak Ada. Menyona salah neboh uluan. kau betul kita mau Memang kau betul lo. Kau betul lo. Dan yang kanu pegai wahai bang nanan memang drone awai na patangan daripada tiadi muda. Maka awai nude nyo sabe matalah nyolom hai ayah ka matalah bunga. Dilunta tenang karena mentang muda sedang. Ai golom na patangan nyo bungong pihana. Aku pihana tanah tuta yang nahai ayah ci. blek mata Kagata hai Abdul Hadi. Belum. Be menan hai aki ke tinanan calitra. Karena alun tepua. Wahai putih di. Nyo tinanan hai aki bungong jikana barota alun kalon. Ya agede upukan Aceh wahai aki. Lun merti bungong jitiji mabura-bura. Gede ulam nga di puo laju wahai aki. Ngertinya Eli lun kalon jikem metaga-taga. Tapi yang penting hai Abdul Hadi bungong tak cari yang manfaat benar. Betul. Menan ke ada. Ono ke rawi. Bak lain kali tak tambung habar. Selamat tinggal tanyo ucapkan ngonarakan bina pemirsa selamat Tinggal tanyo ucapkan ngonarakan Layar kaca. nyona umur nebile Tuhan. singo daun teman dari wangan teman menyona umum nebile Tuhan singo merakan Merdeka demam. singo merakan Merdeka demam. mulai pon pon tanpa anak ake kamu mujae kadang salah cedara melake lamu wangi pangate kadang mujae bak kamu baju nagasa Kadang nasilah bak lidah kamu. Pemeah jino lah jino bak layar kaca. Bak layar Bak deh. kaca. Ikung darajat ke sejarah Pak Putra Kamalia mano meupah Ikung darajat ke sejarah Pak Putra Kamalia mano meupah Iskandar muda kegunungan tempat bersenang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa kembali bersama Dialog Suara Publik. Saya Muhammad Syekh Hamid akan memandu acara ini lebih kurang 60 menit ke depan. Saudara, pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya mengizinkan kembali adanya ibadah umrah ke Tanah Suci. Di tengah pandemi yang sedang naik, tetapi pemerintah Arab Saudi mengizinkan dengan prokes atau protokol kesehatan yang ketat. Dampaknya tentu akan sedikit jamaah yang bisa tertampung untuk bisa hadir dan beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Lalu pertanyaan menarik adalah sejauh manakah Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, begitu juga dengan Aceh. Seberapa besar Aceh memiliki peluang untuk mengirimkan para jamaah ke Tanah Suci beribadah umrah di sana. Nah, untuk mengetahui isu atau hal ini, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TVRI dan yang juga nantinya beberapa narasumber akan terhubung melalui Zoom. Kita perkenalkan yang di studio sudah hadir. Yang pertama ada Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenak RI Aceh, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Arijal MSI. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua pemirsa ada Pak Welly Rifandi, beliau merupakan pelaku usaha agen perjalanan haji dan umrah juga. Assalamualaikum Pak Welly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga pemirsa ada Bapak Dr. Kurnia Fitri Jamil MKes SPPD, beliau merupakan konsultan penyakit tropik dan infeksi dan juga dosen FKU di Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum Dr. Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga terhubung dengan narasumber secara online. Ada perwakilan dari Ampuri, yaitu Bapak Firman M. Nur. Assalamualaikum Pak Firman. Halo Pak Firman, bisa mendengarkan kami? Oke, nanti kita akan kembali ke Pak Firman. Mungkin ada problem komunikasi. Nah, pemirsa, bahwa sebelum perbincangan ini kita mulai, kita akan lihat dulu seperti apa sebenarnya kondisi dari keputusan pemerintah Arab Saudi yang pada akhirnya memberikan peluang kepada jamaah untuk bisa umrah. Oke, kita langsung berbincang saja kepada Pak Rijal sebagai Kabid PHU di Kanwil. Nah, seperti apa Aceh secara umum dan juga Kanwil Kemenak merespon adanya keputusan pemerintah Arab Saudi terkait dengan bolehnya kita berumrah kembali, Pak Rijal? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan keputusan Kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan peluang untuk mulainya dibuka perjalanan umroh, pada bulan yang lalu sudah dibuka untuk masyarakat yang berada di Arab Saudi secara perlahan sudah dibuka, yaitu 30%, kemudian dinaikkan 2 minggu yang lalu 75%, dan insya Allah juga di 1 November ini nanti akan dilakukan 100% dan mungkin akan diberikan kepada semua negara-negara yang ingin mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi. Sejauh ini apakah ada, saya sendiri coba searching tapi belum ketemu, apakah sudah ada keputusan dari Kerajaan Arab Saudi bahwa ada negara yang memang diizinkan, ada yang tidak? Apakah dari Kanwil Kemenak sendiri punya informasi seputar itu, Pak Rijal? Ya, sampai saat ini memang pemberitahuan secara resmi belum ada, tapi tentunya kita berharap bahwa Indonesia itu kan penduduk yang paling besar penduduk muslimnya, dan pelaksanaan umrah pun Indonesia itu paling banyak mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi. Saya kira kita punya peluang yang besar juga karena kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, dan mudah-mudahan termasuk Aceh juga. Sampai sekarang mungkin berkisar antara 3.000 itu sudah antri untuk menyelenggarakan umrah. Oke. Lalu seberapa besar Aceh memiliki peluang untuk mengikut sertakan jamaahnya nanti, Pak Kabid? Sampai saat ini memang travel-travel yang ada di Aceh itu kemarin juga sudah bertumbuhan, agen-agen yang sudah berizin di Aceh itu sudah meningkat, dan mudah-mudahan saya yakin bahwa Aceh itu kan punya hubungan yang dekat dengan Arab Saudi, dan
kita punya peluang yang besar saya kira untuk dapat mengirim masyarakat Aceh untuk menyelenggarakan ibadah umrah dan haji pada tahun-tahun berikutnya. Ya, kita doakan demikian Insya karena ini kerinduan para jamaah yang ada di Aceh untuk tetap bisa pergi pada tahun ini. Agent travel sendiri bagaimana responnya terkait dengan kebijakan ini? Apakah ini sesuatu yang mungkin dinanti-nantikan sebenarnya terkait dengan sebelumnya sempat batal tapi pada akhirnya keran ini kembali dibuka oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari sisi travel, ya, itu memang satu sisi kita sangat berbahagia. Kerajaan Saudi Arabia membuka kembali umrahnya dari sekian lama kita nanti, lebih kurang 8 bulan lah, ya. Kita menanti umrah itu dibuka. Itu sisi baiknya. Tapi ada sisi negatifnya. Ada dua sisi kita harus lihat, kan. Sisi negatifnya adalah banyaknya peraturan yang harus kita ikuti. Ya, pertama itu prokes, ya kan. Kemudian masalah jamaah kita yang tertunda waktu itu. Kita mau apakan sementara harga paket sudah kita launch, ya. Kemudian berkenan dengan dibukanya umrah ini, maka harus kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada di Saudi Arabia. Nah, jadi bisa jadi harga paket yang ada sekarang di Aceh ini harus kita naikkan sesuai dengan kebijakan daripada Saudi Arabia. Seperti itu. Artinya dari sebelumnya mungkin kisaran 15 juta ini bisa lebih sampai 30 juta lebih, Pak Willy, ya. Ada kemungkinan dari kalkulasi sementara. Dari kalkulasi sementara segitu mungkin dari travelnya, ya, Pak Willy? Kalau saya tidak merekomendasikan ketika travel itu menjual harga di bawah 20, itu pertama. Jadi tidak ada yang namanya tuh harga umrah, paket umrah dengan harga 15 juta, nggak ada. Minimal 20. Itu yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama adalah sebelum pandemi adalah 20 juta. Itu sudah jelas. Nah, setelah pandemi ini, maka semua harga paket, komponen yang ada di harga paket itu semua naik. Sekisarannya ya, kita belum bisa ngambil keputusan, ya. Tapi estimasinya lebih kurang di atas 25 juta. Dengan harga, dengan durasi waktunya itu sekitar 10 harian. Nah, itu dia kendalanya. Ya, belum lagi sempat saya searching juga bahwa nanti pemerintah Kerajaan Arab Saudi mewajibkan ada tes PCR, yang itu menambah biaya. Kemudian selama karantina juga full akomodasi dan juga apa namanya konsumsi yang harus ditanggung oleh provider ini. Tentu ini akan menambah. Kita akan cek lagi nanti seperti apa. Saya ke Pak Dokter dulu. Nah, apa yang mesti disiapkan di tengah pandemi seperti ini tapi kita juga melaksanakan ibadah umrah, Pak Dokter? Baik, Pak Musuh, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari sisi medis, kesiapan jamaah untuk mengikuti menjalani umrah itu tentulah kondisi harus sehat, termasuk kondisi pandemi saat ini. Tentu yang berangkat adalah tidak sedang terinfeksi COVID-19. Nah, oleh karena itu sangat penting di sini adalah mempersiapkan pemeriksaan di mana jamaah tersebut dijamin kondisinya sehat. Nah, yang paling penting adalah kapan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menyatakan bahwa kondisi jamaah itu sehat. Karena setiap saat jamaah yang belum berangkat itu berada di rumah, itu tidak terjamin anggota keluarga di rumah apakah membawa COVID-19 kepada keluarganya di rumah, sedangkan salah satu atau lebih dari satu orang keluarga di rumah akan menjalani umrah. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kapan diperiksa laboratoriumnya, dan setelah dinyatakan negatif, aman, tentu secara PCR, tidak cukup dengan rapid test saja. Setelah dinyatakan negatif, tentu dengan pihak penyelenggara umrahnya, travel, itu sudah ditentukan dikarantina dulu jamaah tersebut. Dikarantina, kemudian dijamin waktu berangkat dalam kondisi sehat. Nah, tentu dari segi usia juga jangan sampai yang di atas 60 tahun tentu mempunyai penyakit komorbid yang akan membahayakan perjalanan dengan kondisi-kondisi yang mudah untuk terinfeksi COVID-19, karena terjaminnya selama di Arab Saudi juga perlu kita pertimbangkan. Tapi menarik bahwa
Saudi Arabia sendiri yang saya temukan bahwa mereka menentukan usia jamaah itu mesti antara 18 hingga 50 tahun. Apakah menurut dokter dari aspek kesehatan bahwa penentuan usia di ring ini itu sudah tepat sebenarnya? Menurut saya sudah tepat. 18 termasuk usia dewasa, itu sudah tidak golongan anak-anak lagi. Dan 50 merupakan batas usia yang selama ini belum mempunyai, pada umumnya belum memiliki penyakit bawaan ya, komorbid itu. Kecuali hipertensi, tadi diabetes dan lain-lain. Kecuali di atas 60 tahun yang rawan tadi. Iya, 55 ke atas lah. Apalagi 60 lebih ya. Baik, kita tersambung dengan Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Amfuri. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Pak Firman ya? Iya, jelas. Baik Pak Firman, kira-kira apa respon Amfuri terhadap kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang kembali mengizinkan bisa terlaksana umrah semenjak 1 November untuk luar Arab Saudi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena penantian kami semenjak bulan Februari yang lalu ketika ditutup pada tanggal 27 Februari akhirnya akan berakhir dan akan tiba saatnya kami kembali selaku penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk bisa melayani jamaah kembali melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Jadi ini adalah sebuah kesyukuran. Yang kedua, kami selalu memantau semenjak dibukanya proses umroh ini kembali di tahap pertama atau tahap kedua yang sedang berjalan ini. Alhamdulillah tidak pernah terjadi informasi terjadinya penyebaran virus corona di antara jamaah yang melaksanakan ibadah umroh. Dan ini juga memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Insya Allah pada tanggal 1 November nanti ketika umroh dibuka di tahap 3 diberi kesempatan kepada masyarakat muslim seluruh dunia, Indonesia termasuk negara yang akan beri kesempatan juga untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Baik, ini di monitor sempat terlihat ada Pak JK di sana beserta kerabat beliau, ada Pak Hamid dan juga Pak Syafruddin kalau tidak salah, yang kemarin semuanya sudah mulai melakukan umrah di sana. Ini tentu informasi menarik ya. Pak Firman sendiri, kira-kira jamaah haji Indonesia itu sudah mulai masuk semenjak kapan sebenarnya? Apakah ada kemungkinan mungkin di 1 November ini kita sudah mulai bisa mengirimkan jamaah ke Saudi Arabia? Tentu kita akan mendapatkan kesempatan sesuai dengan ketentuan pemerintah Saudi, yaitu mulai tanggal 1 November nanti. Sedangkan pejabat Pak Yusuf Kala yang sudah berada di Tanah Suci, mungkin akses keberangkatannya bukan menggunakan visa umroh sebagaimana biasanya. Sebagaimana kita ketahui, dan ini membuat keyakinan kami, makanya kami dari awal Amfuri selalu menyatakan insya Allah 1 November kita akan berangkat umroh. Kenapa? Karena Indonesia bukan termasuk negara yang telah diberlakukan blacklist oleh Saudi untuk tidak boleh mengirimkan masyarakatnya atau rakyatnya ke sana. Tapi sebetulnya setelah lebih dari sebulan sudah ada penerbangan bolak-balik Jakarta Jeddah yang mengangkut orang-orang Indonesia untuk bisa datang ke Saudi baik dengan visa bisnis atau visa kerja atau visa yang lainnya, namun tidak dengan visa umroh. Umroh insya Allah akan mulai kita sama-sama berangkatkan mulai tanggal 1 November dan saat ini baru dikhususkan menggunakan airline Saudi Arabia saja. Oke, kemungkinan melalui Amfuri sendiri dan juga tentu bersama teman-temannya, kita bisa dapat berapa kemungkinan bisa memberangkatkan, karena kan yang kita tahu bahwa untuk luar Saudi Arabia sendiri itu jamaah yang ditargetkan selama seminggu itu sekitar kurang lebih 10.000. Nah, apakah kita harus bersaing dengan negara-negara lain ataukah kuotanya sudah ditetapkan terhadap masing-masing negara yang diizinkan tentu yang memenuhi kualifikasi prokes untuk masuk ke Saudi Arabia, Pak Firman? Sampai saat ini pemerintahan Saudi belum menentukan berapa kuota yang akan diberikan kepada negara-negara termasuk Indonesia. Namun kita berharap pertama adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama dapat memperjuangkan kuota yang semestinya buat kita sebagai negara Islam terbesar penduduknya. Sebagaimana gambaran bahwasanya haji itu kuotanya terbatas. Makanya
kita mendapatkan porsi yang pantas, yaitu 220.000 per tahun mengirimkan jamaah. Jumlah yang terbesar dari total jamaah yang dikirim dari semua negara, karena kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Kita berharap juga pertimbangan besarnya popularitas muslim di Indonesia dan besarnya semangat orang Indonesia untuk menunaikan ibadah ini, Indonesia dapat diberi kuota yang pantas atau semestinya dengan jumlah kita yang adil dan merata untuk dapat menunaikan ibadah umroh. Amin. Kita doakan demikian karena memang kita berharap kuota kita lebih banyak. Tadi menarik juga melihat Pak JK, Pak Hamid, Pak Syafruddin, mantan Menpan RB dan juga mantan Wakapolri sudah duluan bisa berumrah ke sana. Walaupun tadi dengan jalur khusus barangkali ya yang beliau peroleh. Baik, kita sebelum melanjut nanti ke Pak Firman, kita coba saat ini terhubung dengan Pak Khairul Razi, salah satu jamaah umrah yang sempat tertunda keberangkatan beliau di beberapa bulan yang lalu karena pandemi COVID-19. Assalamualaikum Pak Khairul. Baik Pak Khairul, kami tidak bisa mendengarkan suara Bapak. Bisakah di mungkin mikrofonnya sedang mute, bisa di unmute kan biar. Iya. Halo, Assalamualaikum Pak Khairul. Oke, saat ini sudah terdengar walaupun agak kecil ya. Pak Khairul juga yang saya tahu salah seorang guru ya. Ini apa respon Pak Khairul terkait dengan bahwa kita sudah bisa berangkat kembali untuk menunaikan umrah? Pak Khairul sendiri sebagai orang yang sempat tertunda untuk melaksanakan ibadah umrah dan sekarang terbuka, kira-kira seperti apa kemungkinan ya respon jamaah secara umum dan kemungkinan kita berharap bisa masuk dalam list jamaah yang akan berangkat Pak Khairul? Halo Pak Khairul? Ya halo, bisa dengar? Ya agak kurang jelas, bisa di ini kan? Sudah maksimal di sini. Oke, sudah ya, oke, silakan Pak. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kesempatan yang kita tunggu-tunggu ini kesempatan terbaik, akhirnya insya Allah akan bisa juga kita ikuti. Memang kemarin dulu kita ya bagaimanalah karena memang kondisinya seperti itu, tidak mungkin kita paksakan, dan itu tentunya untuk kebaikan kita bersama. Dan semua yang sikap dan tindakan dari pemerintah saya pikir sudah cukup bagus dan memang untuk kebaikan jamaah semuanya. Dan kita menunggu-nunggu sekarang insya Allah akan kembali menyempurnakan manasiknya, dan nanti pada gilirannya nanti insya Allah kita bisa berangkat dengan selamat tanpa ada hambatan apapun, termasuk juga terkait dengan COVID-19 ini mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa selamat pergi dan kembali lagi dalam kondisi yang sehat insya Allah. Baik Pak Khairul, kalau seandainya insya Allah kita jadi berangkat, tetapi memang tadi menarik menyimak cerita Pak Weli, pada akhirnya misalnya para traveler harus menyesuaikan harga umrah, ya biaya umrah kembali karena situasi dan kondisi yang ada. Nah, bagaimana kesiapan para jamaah sendiri untuk merespon kemungkinan adanya penambahan biaya terhadap umrah ini Pak Khairul? Karena memang situasi mengharuskan keadaan demikian. Saya pikir begini, terkait dengan biaya umrah atau biaya haji, itu saya pikir tidak perlu ditambah lagi, karena kan selama ini dana dari jamaah yang sudah terkumpul dan juga di sana dimanfaatkan dalam kondisi untuk melaksanakan kegiatannya. Ya tentu uang itu tidak statis dan pasti berkembang, ada kegiatan-kegiatan, ada usahanya. Sekali lagi saya pikir ini tidak lagi dibebankan kepada jamaah, itu harus bisa diolah bagaimana caranya. Kalau dari pihak pemerintah, ya pemerintah dengan segala caranya, dengan dana yang sudah terkumpul sekian lama dan mengendap sekian lama, itu bisa digunakan dan tidak perlu tambah-tambah. Karena kita tahu pemerintah menggunakan dana itu, bahkan pinjam sana pinjam sini, sebenarnya belum tentu pun ada izin dari jamaah, tapi secara sepihak digunakan. Nah, makanya saya pikir dengan demikian jangan lagi bebankan kepada jamaah, sudah memadai itu, silakan diolah sendiri bagaimana caranya. Termasuk juga travel kalau memang itu swasta, ya tentu selama ini dana jamaah sudah mengendap itu, bagaimana caranya untuk bisa digunakan semaksimal mungkin, tidak perlu lagi ditambah kepada jemaah. Sayang juga jemaah dalam kondisi yang COVID seperti ini tentu kewalahan juga susah mengumpulkan biaya seperti itu. Jadi harus sama-sama inilah, kecuali
dana kemarin itu dikembalikan sepenuhnya, tidak ada yang mendapat situ, dikembalikan ke jamaah, nanti disetorkan kembali, itu baru. Tapi kalau ngendap sekian lama di situ harus nambah lagi, saya pikir kurang fair. Saya pikir demikian. Baik Pak Karul, nanti kami akan kembali ke Bapak terkait dengan kira-kira apa namanya mendukung kebijakan ini. Tapi ada aspek dilema juga. Di satu sisi memang kita menyambut baik, tapi kalau kita lihat harus naik anggaran juga susah ya. Tapi nanti kita lihatlah, semoga agent travel dan juga Kanwil bisa membriefing dengan baik. Jangan pula ada masalah baru dari problem seperti ini ya. Kembali ke Pak Rijal, bahwa bagaimana nanti Kanwil Kemenak memastikan bahwa siapa yang duluan berangkat atau kebijakan seperti apa yang bisa diambil nanti untuk memastikan bahwa apakah jamaah yang tertunda dulu tapi dengan konsekuensi membayar tambahan, ataukah nanti akan dibuka kepada jamaah yang baru, Pak Rijal? Ya, terima kasih. Dari pihak Kanwil Kementerian Agama, terutama di Provinsi Aceh, tentunya punya kewajiban juga memberikan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada travel-travel yang ada di Aceh pada umumnya. Dan dengan dilakukan dialog tentunya nanti apakah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Arab Saudi. Nah, tentu yang mereka-mereka yang selama ini data yang di kantor kami kemarin ada lebih dari 3.000 orang yang akan berangkat yang tinggal berangkat itu. Oke, ini yang tertunda kemarin, Pak ya? Iya, yang tunda kemarin. Dan saya kira menurut kuota nanti yang diberikan oleh Arab Saudi, mana yang memang sudah dinyatakan dapat diberangkatkan, kami akan melakukan kerjasama juga dengan para agen dari penyelenggara umroh, penghubung, memberikan solusi-solusi kepada mereka, baik kepada jamaah maupun pada travel yang ada. Oke. Kanwil sendiri dalam hal ini apakah juga bisa memberangkatkan jamaah umrah, atau saya tidak tahu persis karena regulasi khusus barangkali, ataukah ini diserahkan kepada para agent travelnya, Pak Kabid? Untuk penyelenggaraan umroh memang masih di agen, tidak ada di kementerian. Cuman kami berkewajiban memberikan pembinaan kepada mereka-mereka penyelenggara umroh, khususnya yang ada izinnya di Aceh, pusat izinnya di Aceh. Menarik, misalnya saya sempat searching salah satu statement dari agent travel, misalnya menyatakan bahwa ada kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia bahwa yang bisa memberangkatkan jamaah haji atau agennya adalah mereka yang sudah pernah memberangkatkan sebelumnya, artinya sudah punya catatan di pemerintah Arab Saudi bahwa agen ini memiliki track record yang baik. Apakah Kemenak nanti akan menyeleksi bahwa agen-agen mana yang mungkin dapat memberangkatkan jamaah umrah, Pak Kabid? Iya, selama ini memang kami tidak membatasi agen-agen mana yang dibolehkan atau tidak boleh. Yang penting adalah mereka sudah punya izin penyelenggaraan umroh, baik dari cabangnya maupun pusatnya yang ada di Aceh. Namun nanti kami akan melihat juga apa kebijakan dari Arab Saudi, terus nanti apa yang akan diambil oleh kebijakan Kementerian Agama Pusat, dan itu akan kami sampaikan kepada agen-agen yang ada di Aceh. Nah, prosedur pendaftaran seperti apa sebenarnya? Maksud saya, sesuai dengan pernyataan Pak Firman tadi, kita belum mendapat kuota ini. Kita agak was-was juga kalau kuota belum ditentukan, bisa jadi bahkan kalau prosedur pendaftarannya tidak jelas, bisa tidak dapat malah. Apakah tetap melalui aplikasi atau itu provider atau agennya yang akan mendaftarkannya, Pak Kabid? Sejauh ini informasi yang diperoleh dari pusat seperti apa? Iya, dari pusat memang belum menyampaikan sedetil itu. Tapi selama ini memang agen-agen inilah yang berusaha keras untuk mengambil visa sehingga mereka diizinkan untuk membawa jamaah ke Arab Saudi. Namun kami sebagai pembina dari seluruh agen yang ada tentunya menjadi penghubung apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi, kebijakan pemerintah pusat, dan kita akan sampaikan kepada para agen yang ada di Aceh. Iya. Dari agen travel juga belum ada informasi tentu. Yang saya tahu juga di internal Kementerian Agama di pusat, regulasi khusus tentang ini juga belum ready. Belum ready terkait dengan prokesnya bagaimana, kemudian segalanya sampai tiba di sana juga belum ready, sehingga ini membuat ada keraguan sebenarnya dari pihak agen travel bahwa kita bisa ikut serta di minggu di yang ketiga ini 1 November, Pak Willy. Ya, kita semua agen ini baik itu ada di luar Aceh, itu kita menunggu sebenarnya, menunggu informasi yang valid
daripada kegiatan umrah bagaimana semuanya. Karena sampai dengan sekarang yang saya cek juga di tim saya di Saudi Arabia, mereka juga belum menerima tentang resminya bagaimana memberangkatkan jemaah umrah. Nah, jadi di sana pun dah kita cek gitu. Nah, kondisi juga seterusnya adalah visa. Visa juga belum on. Karena di visa itu juga ada keterangan yang bisa dikeluarkan visa dengan keterangan sebagai berikut. Ada syarat-syaratnya. Itu juga belum on. Jadi kita masih menunggu sebenarnya. Menunggu. Jadi pemberitaan yang selama ini hadir di tengah-tengah masyarakat itu mungkin sifatnya adalah draft. Draft. Nah, jadi belum final. Belum fix. Itu yang bisa saya sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang ada sekarang ini. Ya, saya juga coba searching bahwa memang belum ada regulasi dan ini masalah sebenarnya karena Saudi Arabia sendiri sangat strict dengan hal seperti ini. Kalau kita belum punya regulasi, bagaimana pula para ejen bisa memberangkatkan jamaahnya. Tapi kalau terkait dengan menarik dari statement Pak Khairul, pada akhirnya harus dinaikkan, tapi berharap tidak karena memang dia berharap dana-dana yang tidak dikembalikan tadi sudah diputar dengan cara-cara yang halal tentu, agar bisa ada tambahan misalnya. Bagaimana nih Pak Herlina? Yang pertama adalah teman-teman kita rasa-rasanya tidak pernah memutar uang itu. Itu jadi itu tetap di sana ya? Tetap ada di sana. Kemudian kita memberikan edukasi kepada jamaah-jamaah. Ini uang masih ada. Apakah mau di-refund atau tidak? Sempat ditawarkan itu? Kita sudah sampaikan ke jamaah. Jadi kita mengedukasi. Nah, ketika jamaah sampaikan, Ustadz, uang itu letakkan di situ saja. Artinya sudah final di situ. Nah, ketika nanti sudah mulai umrah, maka kita akan menyesuaikan. Kita akan memberikan edukasi kembali. Di pentingnya edukasi dia. Kalau misalnya dalam kelompok keberangkatan ini sepakat tidak menaikkan daripada harga paket, maka kita dari penyelenggara akan menyesuaikan semua yang ada di sana. Nah, yang pernah saya sampaikan tadi, pajak naik, semua naik. Kalau seperti itu kita akan berangkat, tapi kondisinya tidak sesuai lagi dengan perjanjian awal. Kalau kita mau sesuai dengan perjanjian awal, maka kita harus menyesuaikan harga yang sudah kita sepakati di sananya. Artinya nanti tentu komunikasi sangat penting para jamaah. Kalau dengan situasi tadi memang tidak ada pilihan selain harus menaikkan karena juga bertambahnya biaya-biaya lain yang di luar perkiraan sebelumnya. Oke, sebelum ke Pak Dokter, kita terhubung kembali dengan Pak Firman. Pak Firman masih bisa mendengarkan kami? Silakan. Oke Pak, ini apakah ada kebijakan nantinya misalnya ketika jamaah harus berangkat dan harga harus dinaikkan untuk menyesuaikan ya, tetapi di sisi lain terkadang para jamaah agak berat untuk memenuhi tambahan itu yang kita perkirakan, misalnya sempat saya searching bahwa itu bisa 1 kali lipat, 2 kali lipat harga yang mungkin bisa muncul. Bagaimana nih Pak Firman? Pertama, kita harus memahami dengan melaksanakan umroh di masa pandemi, tentu banyak hal baru yang akan diberlakukan dan banyak perubahan mendasar dari kesepakatan awal apa yang telah diberikan oleh PPU kepada calon jamaah sebelum ditutupnya umroh yang lalu. Jadi kondisinya juga berbeda, suasana juga berbeda. Kami melihat bahwasanya kita bukan bicara tentang kenaikan harga, tapi penyesuaian harga. Nah, selama masa pandemi ini banyak hal yang baru. Misalnya saja, pesawat pun tidak akan bisa dalam kapasitas 100%. Mau tidak mau akan ada kenaikan di pembiayaan pesawat. Yang kedua, akomodasi kamar juga akupansinya sekarang tidak bisa lebih dari 2 orang. Nah, kemudian akan ada karantina 3 hari baik di Jeddah ataupun di Bandar pada saat jamaah baru tiba. Tentu akan ada tambahan penyesuaian harga akibat kegiatan-kegiatan baru tersebut, fasilitas baru dan kenyamanan baru yang berbeda. Yang terakhir, per jalur 1 Juli kemarin sudah ada kenaikan pajak di Saudi sebesar 10%. Jadi kami sebetulnya sebagai penyelenggara tidak akan membebankan biaya baru, biaya kenaikan, namun adalah penyesuaian akibat protokol COVID. Jadi mungkin akan ada pilihan kepada jamaah-jamaah yang tertunda jika tidak ingin untuk membayar penyesuaian harga tersebut, bisa menunggu kembali pada saat umrah dapat dilaksanakan di sebagaimana normal ketika pandemi ini sudah habis.
Sebagaimana diketahui, protokol baru ini banyak membebani pembatasan-pembatasan, khususnya pada usia, dan ini akan berefek sekali pada pengurangan jamaah, karena usia yang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan protokol COVID ini hanya usia 18 tahun sampai 50 tahun. Dan di atas usia itu otomatis tidak akan bisa mendapatkan visa umroh. Yang kedua, kita juga harus lulus secara swab PCR bahwa benar-benar jamaah ini adalah sudah steril dari virus COVID dan atau belum terjangkit virus COVID atau tidak pernah terjangkit virus COVID. Karena kita berharap ke depan juga bagian daripada acara ini bagian edukasi kepada masyarakat, seyogyanya semua kita berusaha semaksimal mungkin membawa kenyamanan dan keamanan bagi siapapun yang melaksanakan ibadah umroh. Ketika kita kondisi tidak fit, ketika kondisi kita tidak bisa maksimal, akan berakibatkan mudarat bagi yang lain, lebih baik keberangkatan kita ditunda. Oke. Baik, Pak Firman, tentu ini menarik bahwa yang harus digarisbawahi oleh para jamaah adalah penyesuaian harga, jadi bukan kenaikan, karena ada pos-pos yang harus bertambah karena situasi pandemi, sehingga mengharuskan para penyelenggara untuk menaikkan harga itu. Tapi Pak Firman, kami coba hubungi ke Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah sebenarnya, tapi belum tersambung. Tapi kami ingin tahu dari Ampuri sendiri sejauh ini, apakah sudah ada informasi awal barangkali terkait dengan regulasi prokes umrah selama pandemi ini? Ini mungkin menjadi hal penting mengingat hal apa yang harus disiapkan sejak dini oleh para jamaah kita. Kan final semuanya berprogres, setiap hari ada hal-hal baru yang disampaikan oleh pemerintahan Saudi dan Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan di Saudi Arabia. Kami saat ini baru mendapatkan protokol-protokol kewajiban yang harus dipenuhi untuk bisa memastikan mendapatkan visa umroh bagi jamaah. Ya, sebagaimana poin-poin yang telah saya sampaikan. Yang selanjutnya paling penting adalah semua masyarakat sekarang harus betul-betul bersama-sama dengan penyelenggara, ya, betul-betul taat dan sama-sama memenuhi semua protokol yang ada. Jangan sampai ada jamaah yang biasanya, mohon maaf, umroh ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, banyak yang jamaahnya perlu untuk sampai di sana dan semuanya dijalankan sendiri. Saat ini dalam kondisi pandemik hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Contoh misalnya, karantina itu adalah wajib dan kita selama 3 kali 24 jam tidak boleh meninggalkan kamar kita. Ya. Yang kedua, berlakukan aplikasi-aplikasi baru yang menentukan jadwal di mana jamaah tersebut dapat menunaikan ibadah umrohnya di waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh nanti tercecer dari rombongan atau terlambat datang pada atau tidak bersama momen di mana harus masuk bersamaan Masjid Haram, sehingga nanti ketika dia akan masuk dengan terpisah dari rombongan tentu tidak akan dibolehkan untuk menunaikan ibadah umrohnya. Atau juga begitu tentang sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Sekarang semuanya sesuai dengan jadwal. Jadi suasana yang sangat berbeda, sangat-sangat ketat sekali. Nah, makanya masyarakat harus mempertimbangkan, tidak usah juga memaksakan diri bisa berangkat pada kondisi pandemi ini. Tentu akan jauh berbeda dari kenyamanan yang sebelumnya pernah dinikmatin oleh jamaah seluruh dunia untuk pelaksanaan ibadah umroh bebas, terbuka, 5 waktu bisa Masjidil Haram, bahkan bisa iktikaf, tawaf kapan saja dan sebagainya. Sekarang sangat berbeda. Oke. Ya, menarik ini sejumlah protokol yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Firman. Memang regulasi belum ada, tapi beliau mendapatkan update terkait dengan aspek-aspek yang harus dipatuhi dari Saudi Arabia government terkait dengan bagaimana umrah seharusnya dilakukan. Tadi menarik misalnya, terbatas memang ibadah sudah terjadwal, jadi tidak bisa bebas untuk menunaikan, atau tadi misalnya iktikaf di Masjidil Haram sudah sangat terbatas karena kondisi. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Firman, saya ke Pak Dokter lagi. Ini walaupun usianya ada 18-50, tetapi 40 ke atas tentu sudah dianggap rawan juga sebenarnya, atau bahkan 50. Jadi hal apa yang mesti dipersiapkan oleh para jamaah yang nanti pada akhirnya katakanlah usia-usia 50 itu harus berangkat menunaikan ibadah umrah, Pak Dokter? Ya, baik Pak Musuh. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk jamaah umrah ini, pertama adalah kesehatan yang cukup prima. Karena melaksanakan ibadah umrah di sana tentu dengan hal-hal yang sudah rutin ya, tapi ini ada keterbatasan, kemudian
menurut saya tadi saya berpikir adanya satu hal-hal yang dibatasi tidak seperti biasanya sebelum pandemi. Saya pikir setiap rombongan jamaah umroh ini berapa orang itu harus ada satu boleh dibilang satu pembimbing supaya tidak lari kemana-mana jamaahnya. Karena kalau nanti di luar dari aturan ini akan membuat masalah lagi karena ini kan jamaah dari seluruh dunia ada di sana. Jadi kita juga harus hati-hati bersinggungan dengan orang-orang yang bukan dari rombongan kita seperti itu. Dari Indonesia saja sudah banyak sekali, dari luar Indonesia juga ada di sana, jadi seluruh dunia. Jadi sebaiknya sekian ini pihak penyelenggara yang lebih paham jumlah jamaah berapa satu pembimbing. Jadi tidak seperti biasanya 100 orang satu pembimbing. Nah, kalau ini tidak bisa, mungkin 10 orang satu pembimbing menurut saya. Jadi itu satu persiapan yang untuk kondisi keamanan untuk pencegahan infeksi di sana. Karena kan kita tidak terlalu menjamin di sana akan aman dan steril kan begitu. Benar. Kedua dari jamaah sendiri adalah persiapan adalah vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi seperti vitamin D ya, kemudian itu vitamin C, kemudian zinc ya, zinc. Ini juga harus dipersiapkan oleh jamaah. Kemudian seperti biasalah saya percaya bahwa penyelenggara pasti memberikan makanan yang bergizi, kemudian tepat waktu, kapan harus snack, kapan harus tidur, istirahat, dan sebagainya. Nah, ini juga penting. Nah, kalau untuk usia, tentu tadi Pak Musu bilang usia 40, apakah sudah ada penyakit-penyakit? Ya, ini memang dibilang boleh sampai 50, tapi bagi yang jamaah 40-an sudah ada hipertensi, diabetes, masih diberi izin visa berangkat, tentu harus betul-betul menjaga kesehatannya, di mana harus membawa obatnya sendiri, rutin disiplin pemakaian obat yang sudah ditentukan oleh dokter, jangan sampai itu lupa. Dan pembimbing tadi juga harus tahu jamaah itu ada hal apa saja yang harus dia ikuti untuk dirinya. Jadi saya pikir pembimbingan ini harus melekat, jadi tidak bisa bebas. Jadi seperti misalnya tadi iktikaf dibilang sudah tidak memungkinkan, tapi kan kepingin salat istilahnya salat sunat ya, kepingin salat yang lain fardu atau yang sunat yang kepingin berkali-kali lihat Ka'bah misalnya, waktu di Masjid Nabawi juga ingin masuk ke Raudah dan sebagainya, ini juga harus dipertimbangkan oleh pembimbing. Mungkin itu dari saya. Ya, artinya ini pengawasan harus melekat. Melekat, iya. Tapi memang kita sempat, tapi ini masalahnya memang regulasi belum ready. Ini yang jadi problem sehingga semua orang masih mereka-reka saja. Tadi Pak Firman mungkin beliau dapat dokumen protokolnya, itu juga menarik. Tapi ini yang saya peroleh informasi bahwa para jamaah di luar Saudi Arabia itu hanya akan ditampung dalam satu kelompok itu sekitar 50 orang. Jadi tidak lebih dari situ, sehingga pengawasannya lebih mudah dilakukan. Tapi anyway, pesan-pesan Pak Dokter tadi penting. Artinya kalau memang dirasa ada problem, ada kesehatan kurang mendukung seperti Pak Firman bilang, sebaiknya tidak memaksa diri, Pak. Iya, betul. Jangan memaksa diri, kan mungkin bisa berangkat di tahap berikutnya. Jangan dipaksakan di kondisi mungkin belum prima ya, belum sehat sekali. Insya Allah ada umur panjang, kita bisa periode berikutnya berangkat seperti itu. Ya, semoga demikian, dan kita juga tentu berdoa bagaimana pandemi ini bisa segera berakhir sehingga para jamaah juga bisa melaksanakan ibadah umrah dan juga haji sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Nah, kembali ke Pak Kabid, nah dalam waktu dekat apakah akan ada katakanlah, walaupun memang ini belum ada regulasi arahan seperti apa, pembinaan terhadap para agen untuk berkomunikasi menyangkut tentang ada informasi baru ini, Pak Kabid? Ya, selama ini pun juga kami sering melakukan komunikasi baik dengan para agen izin umroh maupun juga ada yang travel yang memang ingin mengurusin izin travelnya. Kita tetap berkoordinasi. Selama ini juga baru minggu kemarin Pak ya, kita juga melaksanakan melihat peluang-peluang melakukan MOU juga dengan, kalau di Aceh itu namanya Katuha Pak ya. Nah, itu Persatuan Traveling Umroh yang ada di Aceh. Baik izinnya itu pusatnya di Aceh maupun cabangnya di Aceh, kita tetap melakukan pembinaan. Dan khususnya tadi menyangkut harga menjadi sangat sensitif ya, artinya
Kemenak betul-betul diharap menjadi fasilitator yang baik untuk mengakomodir keinginan jamaah dan juga kondisi yang sedang dihadapi oleh para agen kita. Nah, apakah kemungkinan nanti akan ada fasilitasi seperti itu kalau terjadi penolakan, Pak Kabid? Misalnya ada jamaah yang menolak, agen juga di satu sisi tidak bisa tidak mungkin tidak menambah itu. Iya. Itu juga dituangkan sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 2019. Kita sebagai pemerintah harus memberikan pembinaan, pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah baik untuk umrah maupun haji. Jadi kalaupun nanti terjadi ada ketidakcocokan, dan kami sering menyampaikan memang para agen ini harus review ulang supaya masyarakat juga yang sudah terdaftar itu tahu bagaimana informasi yang terkini, sehingga langkah apa yang ingin kita sampaikan. Dan kami siap memfasilitasi para agen ini kepada masyarakat yang sudah terdaftar untuk menyampaikan hal-hal yang terbaru dalam penanganan COVID, juga pelaksanaan haji dan umroh. Ya, walaupun kita berharap bahwa regulasi tentang itu segera siap sehingga kita punya pedoman teknis sebenarnya hal apa yang mesti disiapkan oleh para jamaah. Walaupun tadi sekilas Pak Firman sudah menyebut hal-hal yang harus disiapkan dan diantisipasi oleh para jamaah kita agar bisa menunaikan ibadah umroh. Kita terhubung kembali dengan Pak Khairul Razi. Pak Khairul masih bisa mendengarkannya? Ya, Pak Khairul, apakah Pak Khairul, saya tentu tidak ingin bertanya usia Pak Khairul ya, tapi ada satu klausul yang tadi sempat kita sebutkan bahwa ada kebijakan dari Saudi Arabia Kingdom itu bahwa para jamaah yang boleh umrah itu antara 18 hingga 50 tahun ya. Nah, apakah Pak Khairul sudah mendapatkan informasi sedetail ini berkaitan dengan kemungkinan itu? Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum, cuma tadi katanya 50 ya, 5 sampai 5 berapa ya? 5 sampai 50 tahun. 50. Saya baru 35 dibalik. Jadi insya Allah saya pikir ini jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku seperti itu, karena kan ini kan bicara hidup mati. Kita ingin melaksanakan ibadah ini yang menyempurnakan rukun Islam ini. Kalau dibuat sampai 50 tahun itu kan paling tidak 55 lah begitu. Ya, karena 50 ya banyak juga orang masih segar kok, masih bisa saya pikir tidak di 50 itu dibatasi. Kalau 55 mungkin sudah oke. Umur kita yang produktif aja 60 tahun. Kita PNS 60 tahun, insya Allah masih sehat lah Allah berikan. Jadi sekali lagi kami mohon tidak di 50, karena kita nggak tahu, mungkin ke depan kita sudah diambil kembali oleh Allah, kita nggak sempat. Jadi kan sayang sekali. Kemudian saya tanggapi sedikit yang tadi ya kalau boleh terkait dengan silakan, Pak. Boleh. Biaya. Nah, kami ingin bertanya, apakah selama ini biaya yang sudah kami kumpulkan itu stagnan, tidak diapa-apakan, hanya numpuk di situ, atau digunakan untuk lain sehingga bisa menghasilkan uang-uang lain, tambahan lain, sehingga nanti berkembang lah. Kalau memang seperti itu hanya didudukan di situ tidak diapa-apakan, oke, kita tambah harus seberapa perlu. Tapi kalau sudah digunakan uang kita oleh negara, oleh badan tertentu, oleh swasta, lantas diminta lagi, itu kan tidak fair. Jadi sekali lagi itu harus dipertimbangkan. Kecuali uang tidak beredar, uang tidak digunakan. Baik. Mohon dipertimbangkan itu. Baik, Pak Khairul. Baik, Pak Khairul, terima kasih atas waktunya bersama TVRI sore hari ini. Semoga Pak Khairul juga insya Allah bisa berangkat. Kita doakan, walaupun tadi 55 usulan beliau ya. Tapi memang ini problemnya adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi. Tapi siapa tahu pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi sehingga karena kan kondisi jamaah Indonesia juga sangat fit ya, insya Allah. Sehingga siapa tahu bahwa ada kelonggaran dalam batas usia ini. Tapi yang pasti ini sama-sama menghindari bagaimana ibadah tetap ada, tetapi protokol kesehatan juga harus diikuti dengan baik. Sekali lagi Pak Khairul, terima kasih atas waktunya bersama Suara Publik TVRI sore hari ini. Nah, ke depan kembali ke Pak Weli tadi bahwa apakah ada langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan oleh travel minimal mengkondisikan para jamaah kita sehingga tidak sampai, ini kan berita sudah beredar seolah-olah jadi berangkat, kemudian siapa tahu akan ada berita juga dan kenaikan harga, penyesuaian tadi. Apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkomunikasikan ini?
Ya, alhamdulillah di Aceh ini, di Banda Aceh sudah terbentuk komunitas Katuha tadi yang Pak Kabit sampaikan. Katuha itu adalah komunitas antar travel umrah dan haji Aceh. Jadi di situ tergabung adalah travel baik itu dia BPW, Biro Perjalanan Wisata, kemudian itu travel perjalanan ibadah umrah dan haji. Jadi di situ kita menunggu kebijakan. Setelah kita sudah fix kebijakan, maka kami yang ada di Katuha ini, maksud saya alhamdulillah ditunjuk sebagai wakil ketua Katuha. Katuha kepanjangan berarti kepanjangan Katuha itu adalah namanya asosiasi ya. Asosiasi mungkin layaknya kayak Ampuri gitu. Tapi ini lokal dia punya asosiasi. Namanya Katuha. Nah, Katuha ini bagian dari mitra daripada Kementerian Agama. Jadi nanti setelah kita mendengarkan informasi yang terupdate dan itu resmi daripada pemerintahan Saudi, maka kami dari Katuha, pengurus Katuha ini akan menyampaikan ya apa-apa yang menjadi regulasi dan harus kita penuhi ketika jamaah itu berangkat di masa pandemi. Nah, itu penting. Jadi setelah itu nanti semua, baru nanti dari travel memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jamaahnya yang tertunda. Karena yang paling utama adalah jamaah yang tertunda dulu kita berangkatkan. Barulah kita yang jamaah baru. Nah, ada kebijakan daripada Kementerian Agama RI. Sekarang ini kita boleh menerima jamaah baru, tapi kita tidak boleh menerima DP. Kita hanya bisa menerima daftar. Antum daftar, kita terima tanpa menerima sepeser pun. Kalau ada seperti itu, katakanlah yang travel di luar yang kita, maka itu dianggap memang itu tidak sehat. Jadi yang sehat itu sebenarnya apa? Boleh menerima yang baru, tapi tidak boleh menerima DP. Jadi selama pandemi ini ya, ada kalau sempat ada izin yang sempat menawarkan harga di awal DP itu patut dilaporkan begitu Pak. Kalau di awal perjanjian sebelum pandemi mungkin ada semua, tapi kan di penyesuaian. Yang saya maksud adalah ketika di masa sekarang ini ada jamaah baru yang mendaftar baru ya, itu boleh kita terima sebagai PPU, tapi tidak boleh menerima uang. Hanya menerima pendaftaran saja. Yang untuk kita berangkatkan setelah itu. Tapi kita nanti dalam Katuha ini akan membuat semacam perjanjian kepada jamaah di masa pandemi ini yang harus kita sepakati. Karena kita berangkat kondisinya tidak normal seperti yang itu. Itu yang kita harus sampaikan ke jamaah. Ya, bisa jadi bahkan kalau menyimak cerita Pak Firman tadi dari protokol awal yang beliau peroleh, walaupun kita masih menanti regulasi, bisa jadi mungkin ada yang tidak berangkat karena mungkin beliau berharap bisa i'tikaf 24 jam di Masjidil Haram, kurang lebih begitulah, bisa beribadah dengan cukup lama di Masjidil Haram, tapi itu tidak bisa dilakukan karena semuanya based on schedule, semuanya telah terschedulkan ya. Tapi yang pasti bahwa kita berharap ada solusi yang baik nantinya kalau mereka ini harus berangkat, tapi jamaah juga bisa menunaikan ibadah dengan tenang. Para jamaah dari agennya Pak Willy sendiri tersebar di seluruh Aceh atau kalau saya ada tersebar di beberapa banda Aceh dan di daerah. Jadi alhamdulillah kita nih selain di travel ini kan kita punya grup sosial ya, baik itu dalam sosial media. Jadi kita informasikan di situ bisa. Itu maksud saya berarti selama ini untuk menjangkau mereka ada grup yang dibuat oleh Pak Willy dan teman-teman. Ada. Kita coba berkomunikasi dengan Pak Firman sebelum ke Pak Dokter. Pak Firman. Nampaknya belum terhubung. Kalau begitu kita kembali ke Pak Dokter. Silakan. Pak Firman, bagaimana sebenarnya respon daripada Ampuri dan juga kawan-kawan lain bahwa ada kebijakan dari pemerintah misalnya pemerintah Arab Saudi bahwa usia yang boleh umrah itu antara 18 hingga 50 tahun. Nah, beberapa tadi kita sempat tanya kepada jamaah kita yang ingin umrah, itu mungkin agak ketat, seharusnya diperlonggar lagi, tidak sampai 50 tahun. Apakah ini sesuatu yang positif? Sebenarnya bagaimana respon Ampuri terkait dengan batas usia misalnya? Ya, permintaan Saudi, Kementerian Haji, jadi informasi yang saya sampaikan tadi, insya Allah sudah protokol yang valid, yang sudah kami dapatkan dalam edaran resmi dari Kementerian Saudi Arabia di Kementerian Haji.
Jadi tinggal finalisasi ke belakang, mungkin ada tambahan protokol yang lain. Tapi mereka sudah menentukan bahwasanya persyaratan untuk protokol untuk bisa mendapatkan visa adalah usianya di antara 18 sampai 50 tahun, lulus pemeriksaan swab, kemudian memiliki paket yang lengkap dengan tanggal keberangkatan, hotel yang telah dipilih, transportasi yang dipilih lengkap semuanya, kemudian mampu dan siap untuk melakukan karantina, kemudian ketaatan pada semua protokol yang ketat itu sudah menjadi persyaratan. Dan ini semuanya dibangun oleh pemerintahan Saudi dengan dasar pertama adalah ingin memastikan bahwasanya pelaksanaan umroh di masa pandemi ini bisa terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh jamaah. Jadi menurut kita bukan pada posisi untuk menawar ini, karena kebijakan ini tentu telah dilakukan kajian yang mendalam. Nah, makanya tadi saya meminta harapan kepada masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Aceh, bisa memahami kebijakan-kebijakan ini. Jangan terlalu kita untuk memaksakan diri, karena pemerintahan Saudi telah mendasarkan bahwasanya salamatul insan, hifzun nafs tadi. Jadi dulu ketika ditutup alasannya karena hifzun nafas, ketika dia buka juga dasarnya tetap hifzun nafas, tapi itu menjadi prioritas pertama agar tidak menjadi blame dunia bahwasanya perjalanan ibadah umroh, pertemuan umat Islam di tanah suci menyebabkan tersebarnya pandemi COVID ini lebih besar lagi di antara masyarakat muslim. Artinya klaster baru, betul. Menghindari itu, Pak. Kita sama-sama menghargai, makanya kita berharap kami selalu di Ampuri ini anggota kami ada 450-an anggota. Kami dalam beberapa minggu ini rutin memberikan edukasi kepada anggota untuk SOP, tata laksana, tata bimbingan, tata pelayanan, agar bagaimana bisa memberikan pelayanan yang nyaman dan aman bagi jamaah untuk bisa menunaikan ibadah semaksimal mungkin namun terhindar dari COVID. Baik. Yang kedua, keberangkatan yang bertanggung jawab tentunya kita harapkan. Baik, Pak Firman, ini pertanyaan terakhir, singkat saja. Prosedur pendaftaran sendiri sebenarnya seperti apa? Yang kita dengar apakah via aplikasi atau itu provider sendiri atau Ampuri sendiri saya akan mendaftarkan jamaah atau para jamaah sendiri secara personal? Itu bagaimana, Pak? Ya, saat ini pendaftaran umroh itu didaftarkan melalui sistem namanya Siskopatu. Saat ini sistem Siskopatu itu ditutup sebagaimana disampaikan oleh teman kita tadi penyelenggara dari Aceh, bahwasanya kita hanya bisa menerima pendaftaran tapi tidak pembayaran. Nah, sedikit juga saya mau nyinggung, ada dari salah seorang jamaah yang tertunda keberangkatan. Jangan takut, insya Allah kami sebagai penyelenggara itu amanah dalam menyimpan dana Bapak dan Ibu. Karena sifat pembayaran jamaah tersebut kami itu titipan. Jadi tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi kalaupun digunakan, kami akan gunakan pada hal untuk membayar deposit, untuk reservasi dan lain sebagainya. Jadi penyesuaian harga ini sudah keniscayaan bagi kita semuanya. Jika penyesuaian harga ini dianggap tidak sesuai dengan keinginan jamaah yang tertunda keberangkatan, tentu ada opsi lain untuk bisa berangkat pada saat umroh pandemi ini sudah selesai dan umroh menjadi normal kembali. Insya Allah harga juga akan kembali normal. Baik, kita doakan demikian. Baik, Pak Firman, terima kasih atas waktunya bersama TVRI Aceh sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tersisa sekitar 3 menit lagi ke Pak Dokter. Ini kan menarik bahwa ketika pemerintah membatasi usia, cuma yang menjadi pertanyaan adalah secara umum, misalnya dari sudut pandang kesehatan, bahwa apakah ada perbedaan dari aspek imunitas manusia itu antara katakanlah antara orang Arab Saudi dengan orang di luar Arab Saudi, orang Asia dengan Eropa. Maksud saya ketika penentuan itu sebenarnya memang memperlihatkan aspek dari benua mana dia berada. Apakah ada perbedaan sebenarnya? Baik, pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya masalah imunitas ini ya. Jadi prinsipnya imunitas ini setiap individu manusia itu berbeda-beda. Walaupun kita dari bangsa Indonesia yang sama, orang Indonesia juga punya imun yang berbeda, mungkin dari faktor usia. Faktor usia tentu ini suatu linearitas ya. Jadi usia semakin tua, imun kita semakin rendah. Nah, untuk berbagai bangsa itu juga berbeda. Jadi, untuk pandemi ini
juga terjadi perbedaan imunitas setiap manusia dalam menghadapi infeksi COVID-19 ini. Mengapa saya bilang berbeda? Karena strain virus COVID-19 ini sangat banyak. Sehingga strain virus COVID-19 semua namanya COVID-19, COVID-19. Tetapi strain di Amerika berbeda dengan strain di Eropa, berbeda dengan di Asia dan Indonesia, Australia berbeda. Malaysia, Singapura aja dengan kita berbeda. Jadi bagaimana individu kita menghadapi imunnya, menghadapi infeksi ataupun COVID-19 ini tentu sangat-sangat individual, sangat-sangat heterogen. Jadi daya tahan tubuh orang ini berbeda-beda. Jadi berbangsa pun berbagai bangsa juga berbeda. Untuk bangsa Indonesia sendiri berbeda, tingkat usia juga berbeda. Oke, kalau begitu penentuan batas usia ring 18 sampai 50 itu sebenarnya sudah tepat dari aspek kesehatan diri, ataukah sebenarnya masih bisa dinego lah dalam tanda kutip? Ya, sebenarnya untuk kenapa pemerintah Arab Saudi itu mengambil 18 sampai 50, tentu itu punya dasar. Punya dasar ilmiah yang cukup dari Kementerian Kesehatan Saudi, bahwa di usia itulah ternyata mereka sudah meneliti bahwa usia itu cukup aman dan imunnya cukup baik. Baik, artinya dari sudut pandang kesehatan secara umum juga direkomendasikan bahwa di ring usia ini itu relatif aman. Relatif aman, dan mereka menghadapinya untuk seluruh bangsa. Kan mereka menerima tamu dari seluruh negara. Tidak bisa hanya ini disesuaikan negara ini, disesuaikan negara ini, sehingga dia membuat suatu kebijakan berbeda-beda. Jadi mereka juga berpikir demikian. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Ini kita di penghujung waktu. Pak Kabis, nanti bagaimana mengantisipasi seandainya nanti bahwa ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya itu cukup ketat, ya? Apa langkah antisipatif yang mungkin dilakukan oleh Kanwil Kemenak di Aceh untuk menyampaikan ini ke publik? Ada harapan publik tadi, tapi ternyata pada akhirnya dalam tanda kutip lagi-lagi terganjal oleh regulasi yang mungkin strict karena situasi pandemi. Dari pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh tentunya sebagaimana disampaikan oleh Pak Willy tadi, bahwa kita akan melakukan komunikasi seluruh agen yang ada di Aceh, baik pusatnya maupun cabang. Kemudian juga kita kalau di Kanwil itu ada Kakan Kemenak lagi di kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota itu ada kasih hajinya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, dan juga di kecamatan ada KUA, ada penyuluh agama di situ juga boleh kita sampaikan nanti untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini tentu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Artinya Kemenak sendiri sudah punya link sampai ke daerah, dianggap lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Tapi karena memang kondisi terkadang membuat kita harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih Pak Rijal sebagai Kabid PHU di Kanwil Kemenak, kemudian Pak Weli dan juga Pak Dokter Kurnia, dan juga tadi ada Pak Firman dan Pak Khairul Razi atas kebersamaannya bersama Dialog Suara Publik. Pemirsa, demikian perbincangan kita. Semoga menambah informasi terbaru dan terupdate tentu bagi Anda yang akan menunaikan ibadah umrah. Informasi-informasi tadi tentu memperkaya akan wawasan Anda atau pengetahuan terkait apakah pada akhirnya Anda akan mengambil kesimpulan untuk umrah atau tidak, tentu juga berserta dengan protokol yang ada. Terima kasih atas perhatian, sampai ketemu di Suara Publik berikutnya. Saya mewakili kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.